Selamat datang kembali di Bio Channel. Seperti biasanya, di channel ini kami akan memberikan informasi tentang biografi tokoh dan informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan lonceng notifikasinya juga diaktifkan. Terus ikuti channel ini dengan beragam informasi menarik lainnya. Soichiro Honda, ia adalah pendiri perusahaan Honda Corporation yang lahir pada tanggal 17 November 1906 di Shizuoka, Jepang. Ayahnya bernama Kihei Honda dan ibunya bernama Mika Honda. Soichiro Honda memiliki seorang saudara kandung laki-laki bernama Benjiro Honda. Sejak kecil, Honda sudah memiliki ketertarikan tentang mesin, terutama tentang mesin mobil. Soichiro Honda adalah sosok yang cerdas, namun ia sering malas bila harus pergi ke sekolah karena ia menganggap sekolah saat itu hanya membuang waktu. Soichiro Honda menghabiskan masa kecilnya dengan membantu ayahnya dalam bisnis reparasi sepeda. Pada usia 15 tahun tanpa pendidikan formal, Soichiro Honda pindah ke Tokyo untuk mencari kerja. Kemudian dia bekerja magang di sebuah bengkel pada tahun 1922. Setelah mempertimbangkan pekerjaannya, ia tetap bekerja di sana selama 6 tahun sebelum ia kembali ke kampung halamannya untuk memulai usaha reparasi mobilnya pada tahun 1928 dalam usia 22 tahun. Soichiro Honda sangat ingin mendalami tentang mesin mobil, sehingga ayahnya, Kihei Honda, yang sangat memahami ambisi anaknya, berinisiatif untuk mengenalkan kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama ART. Pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda diantar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana, tetapi bukan sebagai teknisi atau yang berkaitan dengan mesin, melainkan sebagai pengasuh anak dari direktur bengkel ART tersebut. Dari sanalah pengetahuan Soichiro Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri waktu ketika bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa mesin mobil yang ada. Apalagi ketika ia menemukan sebuah buku di perpustakaan, lalu ia mengumpulkan uang dari gajinya hanya untuk menyewa buku pada perpustakaan tersebut. Buku pertama yang ia baca adalah tentang sistem pembakaran dalam dan banyak buku lainnya yang ia pelajari tentang mesin. Pada suatu hari ketika Soichiro hendak menjalankan tugasnya bekerja, ia diajak majikannya untuk membantu di bengkel karena pada saat itu bengkel sangat sibuk. Pada saat itulah ia mulai menunjukkan kemampuannya memperbaiki mesin mobil. Ia dapat memperbaiki mesin mobil Ford Model T yang dikeluarkan pada tahun 1908 dengan baik. Dengan pengetahuannya yang ia dapat dari mencuri waktu untuk sekedar mempelajari mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, akhirnya ia berhasil membuat kagum semua teknisi yang ada. Pada usia 18 tahun, ia pergi ke kota Morioka untuk memperbaiki mesin mobil. Kekaguman para teknisi tidak sampai di situ. Saat ia mulai membongkar mesin mobil pun, banyak yang tidak percaya bahwa ia akan dapat memasangnya kembali. Tetapi ternyata, ia berhasil memperbaiki mobil tersebut dan mesin dapat bekerja dengan baik. Dengan prestasinya tersebut di usia 22 tahun pada tahun 1928, Soichiro Honda sudah menjadi kepala bengkel ART dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamamatsu. Pada awal pembukaan cabang bengkel tersebut, ia hanya memiliki seorang karyawan, tetapi setelah berdiri 3 tahun, ia sudah mempunyai 50 orang karyawan. Dalam kurun waktu tersebut, masalah perbaikan bengkel diserahkan kepada anak buahnya yang lebih dahulu diberikan pengetahuan tentang mesin. Sedangkan Soichiro Honda hanya memeriksa hasil kerja anak buahnya dan lebih berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas dan pengetahuan dalam bidang mesin. Dalam waktu 3 tahun, Soichiro Honda berhasil membuat velg mobil yang terbuat dari bahan besi. Sedangkan pada saat itu, pada umumnya velg mobil terbuat dari bahan kayu yang memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama, poros velg mobil tersebut akan longgar dan velg mobil bahan kayu juga mudah rusak. Pada tahun 1933, Honda mulai menyukai dunia balap otomotif. Bahkan ia pernah menciptakan rekor kecepatan pada tahun 1936. Soichiro Honda sudah mulai membuat mobil balap dengan kemampuan yang ia miliki.
Hasil karya yang pernah ia ciptakan ia namakan Curtiss. Nama Curtiss diambil dari nama mesin yang ia gunakan pada mesin pesawat Curtiss A1. Pada tahun 1933, Soichiro Honda menikah dengan Sachi, salah seorang wanita berpendidikan tinggi. Kehadiran Sachi bagi Soichiro Honda yang tidak menjalani pendidikan formal menjadi sangat berarti. Sachi tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai guru yang mengajarkan tata krama dan ilmu-ilmu dasar. Tapi yang paling besar artinya adalah bagaimana Sachi mengerti tentang minat Soichiro Honda pada bidang teknik mesin. Pada tahun 1934, Soichiro Honda berencana memproduksi mobil sendiri tanpa mengambil konsep mesin mobil dari merek-merek terkenal yang ada pada saat itu. Keinginan itu pun ia wujudkan dengan memulai terlebih dahulu untuk membuat ring piston. Pada tahun 1935, tepat di samping bengkel Art, ia membuat papan nama dengan nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. Ring piston buatan Soichiro Honda sering tidak berhasil karena ia sama sekali tidak mengerti tentang komposisi campuran logam, sehingga ring piston buatan Soichiro Honda selalu patah atau menggores dinding silinder. Akhirnya ia datang ke sekolah tinggi Hamamatsu jurusan mesin. Ia diberitahu bahwa ada campuran lain yang diperlukan untuk membuat ring piston. Di antaranya adalah silikon. Dengan informasi yang ia dapatkan, akhirnya ia punya tekad untuk melanjutkan sekolah. Walaupun pada saat itu Soichiro Honda sudah berumur 28 tahun. Akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 November 1937, ring piston Soichiro Honda berhasil ia buat dengan lebih baik dari sebelumnya. Pada tahun 1938, ia mulai mendirikan pabrik pembuatan ring piston dengan nama Tokai Seiki. Sedangkan bengkel Art yang ia kepalai diserahkan kepada anak buahnya untuk dikelola. Bengkel Art yang ia dirikan akhirnya berproduksi secara resmi pada tahun 1941 setelah ada investor dari Toyota. Pada tahun 1945, saat Perang Dunia II berkecamuk, bengkelnya saat itu hancur bom oleh pihak sekutu, dan Jepang juga mengalami kekalahan dalam perang. Hidup Soichiro Honda menjadi tidak terarah. Ia jatuh pada posisi terendah dalam kehidupannya. Pada saat itu Honda hampir terlihat menyerah, tetapi karena tekadnya yang bulat, ia mulai mencoba bangkit dari keterpurukan. Setelah perang selesai, di mana bahan baku untuk kembali membuat usaha masih sangat langka, tetapi industri tekstil pada saat itu berkembang dengan pesat. Bahkan kabarnya orang-orang yang memiliki mesin tenun sekali menggerakkan mesinnya, ia bisa mendapatkan 10.000 yen. Pada saat itu Soichiro Honda berpikir bagaimana membuat mesin tenun yang jauh lebih canggih dari yang ada pada saat itu. Ia pun mendirikan pabrik pembuatan mesin tenun, meskipun pada akhirnya terhenti karena kekurangan modal. Pada saat pabrik yang ia buat berhenti beroperasi, ada seorang teman dari Soichiro Honda menawarkan mesin pemancar radio bekas perang dunia yang jumlahnya mencapai 500 buah. Pada saat itu ia mulai memanfaatkan mesin-mesin tersebut. Setelah melihat sepeda, ia pun berniat membuat sepeda motor dengan bahan mesin pemancar radio. Cara mengendarai sepeda pada saat itu juga sangat berbeda dengan yang ada pada umumnya sekarang. Untuk menghidupkan mesin masih harus dipanaskan dengan api, lalu dikayuh minimal 30 menit, baru mesin bisa berjalan dan bisa digunakan. Tetapi hasil penemuannya itu tetap laku dan habis terjual pada saat itu. Dalam waktu 1 tahun, 500 buah pemancar radio yang diberikan temannya sudah habis untuk pembuatan sepeda motor hasil karyanya. Dengan pengalaman tersebut, Soichiro Honda terus mengembangkan mesin sepeda motor, sehingga ia berhasil menciptakan sepeda motor yang ia namakan Dream D. Setelah membuat mesin A, mesin B, dan mesin C, pada awal pembuatan mesin motor buatan Soichiro Honda ini adalah menggunakan mesin 2 tak dengan kapasitas 98 cc, sedangkan kecepatan maksimum yang berhasil ia tempuh mencapai 50 km per jam. Bahkan seorang marketing hebat pada saat itu bernama Fujisawa bergabung dengan Soichiro Honda untuk membangun pabrik pembuatan sepeda motor. Bahkan selanjutnya kehadiran Fujisawa membawa perubahan besar terhadap perusahaan
bernama Honda tersebut. Sebelum Dream D dipasarkan, Fujisawa menguji coba motor tersebut kepada masyarakat, dan diketahui karena Dream D menggunakan motor 2 tak, maka suara yang dihasilkan menjadi lebih bising dan saat itu menjadi kekurangan mesin Dream D tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Fujisawa memberikan saran kepada Soichiro Honda untuk membuat mesin 4 tak dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Akhirnya mesin 4 tak dan berhasil menjadi nomor 1 di Jepang pada saat itu. Dengan mesin 4 tak ini, kecepatan maksimum bisa mencapai 75 km per jam dengan hasil yang lebih baik dari mesin yang sebelumnya. Sekarang perusahaan Honda menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang bersaing dengan Yamaha, Toyota, Ford, dan juga perusahaan otomotif lainnya. Produk Honda bukan hanya motor dan mobil saja, tetapi juga alat-alat teknologi canggih seperti robot dan peralatan canggih yang lainnya yang berkembang hingga saat ini, di mana semua kesuksesan perusahaan itu berawal dari mimpi pendirinya Soichiro Honda. Pada tahun 1948, Honda memulai produksi sepeda motor sebagai presiden Honda Corporation. Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional yang berharga miliaran yang memproduksi sepeda motor, mobil, dan perangkat teknologi lainnya. Sedangkan Soichiro Honda tetap menjabat sebagai presiden perusahaan hingga pensiun pada tahun 1973. Kemudian ia diangkat sebagai penasehat tertinggi. Setelah pensiun, Honda hanya menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang berhubungan dengan Yayasan Honda. Soichiro Honda meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit yang ia derita. Demikian biografi tentang Soichiro Honda yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber. Dari beliau kita bisa mengambil pelajaran, menyerah bukanlah pilihan selama itu baik. Maksimalkan potensi yang ada untuk menggapai cita-cita. Simak terus video lainnya hanya di Bio Channel. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya untuk diaktifkan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.